Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Logo 2, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru serta staf yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Indah Reza Hanifah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Untuk itu, sebelum kita mulai diseminasi supaya acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Monggo Pak Eko dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Eko supaya hari ini kita lebih bersemangat. Bu Desi buat ngantuk lagi. Kita akan SPG dulu yang akan dipimpin oleh Bunda cantik kita, Queen of SPG. Masuk PHT, maklum Monggo Bapak Ibu kersane hari ini semangat, boten loyo, boten ngantuk. Nah, monggo pinarak toh ya Allah berdiri. Di sini ada bergandengan tangan deh, di mangke. Bu Ana jenengan kiambaan. Oh, Patri, kali Patri Bujira, monggo berpasangan di mangke. Nanti beda kali kula. Nggih. Ini namanya apa nggih? Kelinci meloncat nih. Saya kasih bun saya maju bawah. Nggih. Kelinci meloncat. Saya setuju seperti itu. Karena apa? Kita nanti ada yang meloncat gerakannya. Pak Eko mau jauh-jauh nanti buat langsung kamera loh. Nah, perpasangan deh. Di sini nanti kalau ada satu, berarti jenengan kelihatan. Satu, gerakan satu. Saged. Monggo. Saat ini dilepas riyen, Pak. Mbak, jadi gerakan satu. Terus kali yang kedua, ini bergandengan. Monggo pindah. Dua. Apa ngaten, saged? Sampai gerakan dua. Satu. Dua. Saat ini berhadapan. Gerakan yang ketiga itu meloncat. Sebelum meloncat, tepuk dulu seperti ini. Tiga. Yes. Semua lompat. Beda mana oke? Tiga. Yes. Tiga. Yes. Saged. Satu. Dua. Tiga. Yes. Saat ini pulau bolak-balik. Konsentrasi. Konsentrasi. Bos sepatunya dilepas monggo. Daripada mungkin kesleo, nggih. Pun gerakan satu, dua, tiga. Yes. Tiga. Dua. Satu. Satu, tiga, dua. Kalau yang betul. Betul. Satu, tiga, dua. Nah, ya. Sekali lagi, konsentrasi. Loh, kok lali? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu, dua, tiga.
Dua. Sekali lagi, kurang seru. Ayo, sekali lagi. Konsentrasi. 3, 1, 2. Berarti ada yang salah sekali lagi. Yo, sahabat, tidak ada yang salah. Iya, kan 3 dulu. Yes, baru. Nah, iya betul. Sekarang konsentrasi. 1, 3, 2. Terima kasih atas waktunya Linda. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dan teman-teman yang sudah ikut ice breaking. Seru sekali ya? Ya. Sangat seru. Nanti beli lagi Mbak. Salam dan bahagia. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif, terutama disiplin positif di sekolah kita di sini. Di sini saya berdiri di sini bukan yang saya untuk membuli jenengan, tapi kita berbagi sedikit ilmu yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru bergerak. Mungkin nanti dapat manfaat untuk jenengan. Sebelum kita menginjak ke budaya positif, kita harus tahu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pada sekarang ini kita itu hanya tugas kita hanya menuntun ngomong. Kalau dulu ada guru pamong, sekarang ini kita adalah guru pamong. Menuntun kodrat anak yaitu kita memberikan pelajaran itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada 2 kodrat apa? Yang tahu? Bisa pilih? Mungkin. Kodrat alam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita memberikan belajar sesuai zamannya. Kalau sekarang zamannya IT, sudah betul kita memberikan apa? Kalau di rumah untuk anak kita beli gadget atau HP itu sudah boleh. Namun harus disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, apakah makna budaya positif dan apakah contoh penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan? Mungkin panjenengan punya pengalaman atau cerita tentang budaya positif yang sudah Anda ketahui. Bu Desi? Sebisanya. Monggo Bu Desi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk budaya positif yang sudah saya berikan kepada anak-anak yaitu melakukan senyum salam sapa biasanya. Yes, itu diterapkan di setiap waktunya terus ya seperti itu. Terima kasih Bu Desi. Budaya positif dan untuk jelasnya cepat kita lihat.
Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Contohnya seperti yang sudah penerapannya, yang sudah dicontohkan oleh Bu Desi tadi, yaitu yang dulu 5S, sekarang ada 6S. Senyum, salam, sapa, sopan santun ditambah salin. Oke. Terus nanti itu dulu ada lagi contohnya budaya positif berbaris di depan kelas, itu juga budaya positif. Terus menghormati orang lain, itu juga budaya positif. Konsep utama pada modul 1.4 budaya positif yaitu kita akan mempelajari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya yang ke-1, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu karakter kita, untuk nilai-nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kalau mungkin sekarang istilahnya apa, berdiferensiasi itu, mungkin bisa ya. Selanjutnya budaya positif, contohnya yaitu salah satunya disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin dengan ketidaknyamanan, misalnya anak, kalau tadi disiplin itu gimana ya? Setiap hari anak-anak misalnya harus datang tepat waktu, seperti itu. Kalau nggak tepat waktu nanti ada sanksinya. Biasanya seperti untuk disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti kalau motivasi intrinsik seperti yang sudah kita ketahui kemarin, itu dari diri kita sendiri tanpa dikontrol orang lain. Kalau taat dengan peraturan, itu motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Nah, untuk memberikan disiplin positif, kita harus mengetahui kebutuhan dari anak-anak tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Kita simak video berikut. Coba nanti jangan simak.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan. Kebutuhan untuk perasaan juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, aman, sadar, dan papa harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar
dasar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka dalam hati. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih beri mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan tentang kebebasan dan dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, apa menjadikannya? Glasser membuktikan Yang terakhir kesenangan dengan bisa jangan boleh merasa senang. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi tampil, diakui capaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk
mengambil keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya, tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila mengambil kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar lingkungan agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa. Melalui percakapan dengan guru dan menggunakan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita, senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menerima tadi, yaitu 5 kebutuhan dasar dari seseorang yang harus tidak hanya satu, tapi semuanya sebaiknya harus terpenuhi agar mereka tidak melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi, coba saya minta tolong untuk sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini ada contoh Bimo, seorang anak TKP, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani apa guru Ana ini ya? Bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Untuk identifikasi kebutuhan yang ingin diberikan Bimo, jika respon seperti kolom ini, di bawah ini, jika responnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Itu termasuk kebutuhan apa yang Ibu? Love and belonging. Love and Belonging. baik sekali. Pak Iko kalau masalah love and sudah diakui. Love. Bukan cinta burung. Nah, ini coba Bu Citra ini dibaca ini. Ini saja Bu, langsung ini. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu memenuhi kebutuhan anak yang mana coba? Aku hebat kan. Penguasaan. Betul sekali. Kalau gitu, Berarti kita yang sudah cukup Pak Iko, sudah paham, no? Sudah paham. sudah love and belonging.
Nah, untuk ini motivasinya tadi, kebutuhan tadi juga dapat memotivasi perilaku anak. Karena itu tadi ya, tidak apa-apa kita baca yang dua saja. Motivasi yaitu dorongan pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu biasanya motivasi dari seseorang itu karena ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik melakukan disiplin karena takut akan hukuman. Termasuk hal tersebut termasuk motivasi ekstris. Ini kalau Pak Iko takut sama sinten ya. Karena datang terlambat, besok lagi dia aku takut sama kaki aku takut mau isu. Nah itu motivasinya karena takut dapat SP dari pagi. Nah, kemudian ini menghargai diri sendiri. Ini penghargaan itu yang kedua. Dengan karena penghargaan, motivasi anak-anak karena adanya penghargaan. Ya. Hanya orang tertentu yang belajar itu ya. Betul sekali. Hanya orang-orang tertentu terus baik yang beriman bertakwa kepada Tuhan. Dari jauh terlihat lontong-lontong adalah penghargaan kepada motivasi eksternal ya. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri, peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal tersebut termasuk motivasi intrinsik. Misalnya, Bu Citra setiap hari ke sekolah harus memakai masker, bukan karena takut nanti akan kena denda, Lalu kepanasan. takut nanti sakit kan yang bilang, bukan karena itu, tapi karena untuk menjaga kesehatan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat SP seperti saya katakan tadi, atau hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Kalau sebenarnya ahli dalam apa itu? Ice breaking. Dia nggak mau motivasi aku Ben viral, fenomenal. Nah, ternyata sebenarnya ingin membagikan memberikan ilmu ice breaking-nya kepada anak-anak supaya mereka lebih senang dalam belajar, lebih semangat. Konsentrasi. Contohnya seperti apa? Konsentrasi dimulai. Nah itu seperti tadi kita kan jadi semangat ya toh. Atau Anda yang mendapat pujian dari atasan, mendapat sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari ulang tahun, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri. Kalau kita datang tidak terlambat, itu karena kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Selain itu kita juga sebagai teladan dari anak-anak, karena anak itu percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, yaitu dengan menghargai diri kita sendiri. Mereka tuh hanya untuk aku indah ini awan, aku tak melu awan. Jadi melu. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau ketiga-tiganya? Menurut Subre, ketiga-tiganya. Okay. Pertama paling kuat itu. Yang apa itu? Motivasi. Betul itu. Berarti Pak Iko motivasi ekstrinsik yang paling mudah. Gak apa-apa. 7
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dengan jangka panjang. Berarti kalau motivasi ekstrinsik itu dampaknya hanya sebentar, tidak lama. Kalau anak kita beri misalnya disiplinnya dengan diberi hukuman atau penghargaan, pasti mereka akan kapoknya bisa besok mesti diulangi lagi karena dapat itu. Anak terpengaruh oleh motivasi ekstrinsik. Kalau misalnya anak itu dari dirinya sendiri, mereka aku ini nanti aku akan dapat apa? Iya, seperti itu. Pertama, jangan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada daya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap memiliki baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kalau sekarang ini nilai kebajikannya adalah yang selalu harus kita tanamkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Semua sudah hafal nggih? Apa perlu kita nyanyi lagi? Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, disiplin karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, peserta didik menjadi takut, menyembunyikan kesalahan, rendah diri. Kalau kita beri hukuman, kita tanya, biasanya anak justru sering ngapain dulu? Berbohong. Ini contohnya ketika Pak Eko memberi hukuman sama Munyasu, ayo kamu terlambat, sana hormat sepada hormat bendera 1 jam. Mau ditengok Pak Eko ganti ngumbat nih jam. Selanjutnya konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada menyelenggarakan kegiatan lomba ini. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu nyata yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Kalau anak-anak biasanya kelas 2 itu ngobrol aja, ngobrol sana, ngobrol sini, lari, akhirnya tugas yang diberikan tidak selesai. Konsekuensinya dia kehilangan waktunya untuk istirahat dan bermain di luar kelas, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Mari kita berlatih dulu. Coba Bapak Ibu
membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Coba Pak Eko dibaca yang nomor 1. Nggih. Dihidupkan Pak Eko. Siap sudah tadi. Ini. Terima kasih lagunya beda. Mari berlatih beda. Hukuman apa? Hukuman atau konsekuensi ini nanti jadi Oh, iya. pernyataan yang ada di sini itu termasuk hukuman atau Siap. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini baca semua atau satu-satu? Oh, satu saja. Kalau nomor 1 tidak apa-apa. Tadi itu konsentrasi. Jawab semua boleh. Begitu saya konsentrasi, satu saja. Satu saja. Siap. Coba lagi ya. Berarti kalau konsentrasi. Ya. Mari dilatih. Hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman Betul sekali. Mengapa Pak Eko? karena mendadak tadi ya. Kalau duduk kaget tugasnya, hukumannya langsung siap. Ya, yang nomor 2. 2. Membersihkan tumpah air. Tumpahan air ini. Tidak, air anak-anak itu kan biasa. Kalau saya lihat bahwa bekal minum itu Ya. dibaca seluruh. Oh gitu dulu. Tapi Jadi kan ada tumpah air dituliskan berdua berkolaborasi. Tumpah air itu kan membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bapak Ibu, Apa kalian sudah tahu konsekuensinya apa? ya sudah. Ya, jadi berarti itu harus tahu jawab. Ingat ya. Jadi berdua harus bertanggung Siap. jawab. Yang Tiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Tidak pakai sepatu. Peraturan sekolahnya itu ya. Katanya itu beda. Paham? Terima kasih karena ulangan semua. besok lagi jadi yang sisanya ini ya. Terima kasih. Tadi yang satu adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, ini ada motivasi, ada penghargaan. Itu tidak efektif untuk siswa, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang sering kita lakukan. Menghukum dengan sistem ranking. Kalau kita memberi ranking 1 sampai memberi ranking 1 gitu ya, nanti yang nomor 2 itu pasti mereka akan menimbulkan rasa iri, merasa gagal, seperti itu. Anak-anak mengatakan, itu nomor 1, berarti aku sinau nggak iso, aku gagal. Itu maka karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, semua anak itu semua nggak ada anak yang bodoh, semua anak pintar, maka sudah beberapa ini ya, untuk kurikulum ini kita tidak pernah memberikan ranking karena kita semua anggap semua anak itu bisa mencapai kompetensinya sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Anak yang sudah bisa membaca lancar, dia bisa memperoleh nilai 98. Sedangkan anak yang belum bisa ketika semester 1 misalnya, dia masih bisa membaca beberapa suku kata. Nanti dia bisa meningkat karena di semester 2
sudah bisa membaca sebuah kalimat. Maka dari itu nilai mereka bisa menjadi nilai juga 95. Namun kadang-kadang wali murid itu nggak nyadari untuk kemampuannya anak-anak. Loh, singkatnya lo gak iso nilainya 95. Lah ini anakku pinter kok nilainya 95. Piye to guru ki lek kayak biji. Nah, protes mesti itu Pak Eko, mesti protes. Tapi kita harus memberi pengertian ataupun penjelasan bahwa nilai 95-nya ini tidak sama dengan yang satunya yang kompetensinya lebih. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut Gusen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi jadi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, dari restitusi itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Kok nggak ada judulnya seperti kata Pak Eko? Kenapa kan judulnya? Hanya orang tertentu yang lihat itu. Hanya Bu Indranas. 9 ciri restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Yaitu untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk disiplin tadi, di sini kita perhatikan ada 5 posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosen. Coba jenengan simak video berikut ini. Salah satu program yang dikenakan adalah Mungkin ini lebih bisa menjelaskan lebih jelas daripada penjelasan saya yang ya mungkin sudah jelas tapi perlu diperjelas lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Saya tidak memahami 5 posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Di sini nanti akan ada kasus mana posisi kontrol sebagai hukum. Contohnya, itu kita biasa gitu kamu kayak tak. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
main di situ bisa nyanyi. Oh, mantap. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah waktu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cedera. Hati-hati. Kalau pencitraan bentak-bentak sama si Rangga, jangan-jangan nanti dendam. Biasanya kalau dendam mana itu contohnya? Dan sepeda motornya dikempes. Itu akan menimbulkan kalau kita apa itu menghukum. Nah ini kalau Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? ini masih membuat rasa bersalah. Dilus-lus titik suaranya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Tidak bisa membina kamu. Gimana? Biasanya dibuat kelas. Kamu nanya. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah, Gusti? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa Iya, itu lebih biasanya. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Dilus titik tapi tanda nyawa. yang mana yang sedang Nah, kayak tadi posisi membuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ya itu jadi orangnya posisi seperti main. Ini lebih halus lagi bahasanya. Ini kamu nah itu aduh Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nah Nak? halus kan Sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya udah panggil saya, Bu. Kamu nyampe ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang banget banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. kalau orang Jawa bilang lebih Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nanti susahnya kalau boleh misalnya wali kelas tersebut ketika izin guru lain seperti tadi yang dianggap Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus Posisi bisa di motor nih, Bu. kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, Saya akan coba untuk tinggal kita harus meningkatkan pengalaman saya. itu Baik, sebelumnya kita sudah harus ada membuat orang yang kesepakatan dalam memastikan atau keyakinan jelas. Jadi untuk mengingatkan Karena saya anak-anak. KMA. ada lagi selain KM. Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira Nanti akan mulai start Ibu menjadi sabar. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, Harus jadi diumpat. Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Mungkin kalau pertama kali ya Diingatkan oleh nampak asal ya sesak, tapi mungkin lama-lama akan terbiasa. Dia tak bisa ini. Mungkin kemarin Bu Sati sekarang mau muda, dia itu satu anak. Sekarang Bu Sati sudah menerapkan apa? Menerapkan ini. Posisi Bu Sati sudah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, setelah melihat video ini, semoga kita juga dapat menerapkan posisi kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau yang lima posisi kontrol tadi. Sebagai teman, kalau penghukum nanti anak-anak jadi dendam sama kita. Kalau sebagai teman, kadang makin melonjak. Nah, untuk selain untuk jadi sebagai posisi kontrol yang manajer itu, kita dapat menerapkan dengan cara ini, menggunakan segitiga restitusi. Caranya yaitu dengan segitiga restitusi itu, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua, tindakan yang memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya pada awal semester kita biasanya awal semester 1 kita bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, yaitu keyakinan 1, nilai-nilai yang baik yang dapat kita terapkan bisa untuk mengontrol diri anak. Nah, ini juga ada video lagi. Iya. Dan kalau anak-anak seperti anak-anak mungkin akan lebih senang dan jelas dengan video. Video ini adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas tentang salah satu modal disiplin positif yang menerapkan lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Kalau penjenengan ingin mempelajari ini ada di PMN ada. Mungkin bisa dibuka lagi PM-nya Pak Is. Nanti bisa kita buka bersama-sama. Yang dijalankan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ini di sini? Ini menstabilkan identitas. Masa aku dikatain pembina, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan Validasi tindakan yang salah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituntut fitnah? Ya wajar lah. Pertanyaan Anda itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Jadi yang malah kesel rada-rada setelah diberi kita tanyakan apa anak-anak menjadi selalu salah. Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila tidak sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi kerja ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Aku ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, dari segitiga restitusi itu, sebagai manajer kita diajak dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak yang menambah disiplin. Kita diajak untuk menggali, mencari kesalahannya apa. Cara itu kesalahannya itu melanggar keyakinan apa di kelasnya. Itu. Ada video lagi? Nah, videonya sudah berakhir. Dari restitusi itu, dari segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita tidak membuat keyakinan kelas dulu, ya masa orang menangkap keyakinan mana yang kamu. Nah, hal pertama sebelum kita melakukan itu, di awal semester kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Apakah keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelasmu? Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Nah, mengapa kok bukan aturan kelas atau keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya merupakan tatanan yang berasal dari luar diri individu, bersifat memaksa, sesuatu yang harus ditaati, seperti motivasi ekstrinsi. Nah, kalau ini tadi seharusnya aturan, hilang lagi faedah judulnya. Betul. Terus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yaitu keyakinan kelas merupakan kepercayaan, kepastian, serta ketentuan mengacu dari diri individu. Kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang dilakoni. Nah, ini contoh perbedaan antara peraturan dan
keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. 3. Dilarang melakukan kekerasan. Yang keempat, jangan berlari di kelas. 5. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, kalau peraturan itu biasanya diawali dengan kata-kata dilarang, tidak boleh. Berarti kalau dilarang sih ada aturan, dia akan melanggar. Kalau keyakinan kelas, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti kata-katanya atau kalimatnya dengan ini. Kalau menjadi itu kembalikan buku, anak-anak setelah mengambil kembalikan lagi, berarti menjadi itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Katanya kata-katanya kita ganti dengan keyakinan kelas kita, yaitu dengan menghormati orang lain. Kalau misalnya anak-anak ngomong sendiri ketika bu guru diterangkan, dia ngomong sendiri, kita apa? Kita ingatkan. Berarti mereka tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Contoh lain dari kelas bekerja sama, menjaga kebersihan. Kalau aturan itu dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, berarti anak-anak akan bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan mereka akan muncul dari dirinya sendiri, saling peduli dan menghargai, saling membantu satu sama lain, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Itu perbedaan antara contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, beberapa saat yang lalu saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Langkah yang pertama itu kita tanyakan, kelas kamu itu kamu pengen kelas yang bagaimana? Anak-anak jawabnya sangat lucu-lucu. Ada yang jawab, aku pengen bu sekolah kelasku yang mewah, ada bentangnya, ada AC-nya. Seperti itu, mereka belum cuma ketawa saja. Tapi kita harus dia juga mengatakan bahwa apa keyakinan kelas yang dimaksud ini bagaimana anak-anak kalau kamu belajar, kalau kelasnya kotor, kamu suka enggak? Tidak suka, berarti yang kamu harus lakukan adalah menjaga kebersihan. Setelah kita tanyakan, kita berikan apa itu kertas, anak-anak biar menuliskan sendiri dia keyakinan kelas atau apa ya impian kelas, impiannya bagaimana. Mereka menulis, kemudian kita kumpulkan, kita kelompokkan. Nah, ada yang ini kelasnya tidak kotor, tidak menjadi tembok, berarti kita kumpulkan menjadi satu keyakinan, yaitu selalu menjaga kebersihan. Setelah kita kumpulkan, kita buat menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus supaya anak lebih yakin, harus kita tanda tangani biar mereka mantap. Kemarin tadi itu langsung ada saya Andika ngobrol sendiri loh. Katanya kamu sudah tanda tangan loh kemarin di keyakinan kelas, apa itu? Nggak lagi. Artinya jadi kemarin apa? Kita ingatkan jadi dia menjadi tahu. Begitu Bapak Ibu. Nah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa kita menerapkan bersama-sama. Nanti kita saling sharing, kita bisa sharing, jenengan bisa sharing dengan saya, dengan Septi. Mungkin Bapak Ibu guru juga mempunyai ide atau gagasan dari bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak kita semua. Sekian dari saya, selalu salam bahagia dan salam guru penggerak. Ini ada calon guru penggerak semuanya. Bu Septi sudah calon, Aiko juga. Bagaimana salam guru penggerak itu bagaimana Bu Septi? Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Selalu bergerak dan menggerakkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Istilah serta sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tlogo 2, Kecamatan Kandigoro. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa keberadaan calon guru penggerak Ibu Indah Rejat Anifah SPDSD memberikan dampak yang baik. Di antaranya meningkatkan kompetensi diri Ibu Indah Rejat Anifah SPDSD sehingga dapat melaksanakan tugas di kelas baik secara administrasi maupun praktek pembelajarannya. Perubahan pembelajaran dari pembelajaran lama menuju pembelajaran dengan paradigma baru sudah mulai dilaksanakan di kelas dan berdampak pada siswa untuk dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan serta berdiferensiasi. Kegiatan calon guru penggerak sangat mendukung kegiatan sekolah yang mana UPT SD Negeri Tlogo 2 merupakan sekolah penggerak. Sehingga CGP ini bersinergi dengan kegiatan program sekolah penggerak di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Calon guru penggerak Ibu Indah Rejat Anifah SPDSD ini dapat menjadi agen perubahan pelaksanaan kurikulum Merdeka di UPT SD Negeri Tlogo 2 melalui kegiatan forum guru diskusi. Pada kegiatan tersebut, beliau berbagi dan sharing ilmu dan pengalaman kepada Bapak Ibu guru yang lain. Selain itu juga berbagi dengan Bapak Ibu guru pada sekolah lain di Gugus 2 Kecamatan Kandigoro melalui kegiatan IHT yang kami laksanakan di UPT SD Negeri Tlogo 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.